saya merasa memang ini kriminalisasi. Sebenarnya agak ragu ya Pak Febri ini mantan petinggi Kejaksaan Agung, dan juga meskipun tim 9 ini penyidik senior, menurut saya sih ini ada silanya tuh jeruk makan jeruk juga sih Mbak. Barang bukti seperti emas, uang asing itu harus dicari tahu ya asal-usulnya seperti apa. Presiden harusnya menengahi dan menjawab harapan dari masyarakat bahwa penegakan hukum ini harus adil dan tidak pandang bulu. Tim 9 Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangka berinisial NH ini ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Hari ini juga dengan pertimbangan dua alat bukti, tadi tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang. Selain menetapkan tersangka NH, tim 9 juga memutuskan menitipkan saksi kunci kasus Febri, Ferry Yanto Homkiriwang alias Ferry Boboho ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban demi keamanan. Namun, Kejagung tidak memberikan apakah penitipan Ferry ke LPSK ada kaitannya dengan pengajuan Justice Collaborator. Kami masih mendalami dan sementara untuk penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan kita titipkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Dan jelas kita masih butuhkan keterangan saksi untuk kelancaran pendidikan dan untuk perlindungan keamanan bagi yang bersangkutan. Selain teka-teki asal muasal 74 kg emas dan uang sekitar setengah triliun rupiah, kasus Febri Adriansyah juga disorot terkait kepala rumah tangganya bernama Sutrimo. Sutrimo ditemukan tewas misterius di halaman sebuah klinik kecantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi membuka kemungkinan ekshumasi untuk memastikan penyebab kematian Sutrimo. Ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Makanya tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang menduga tewasnya Karungga Febri Adriansyah ini ada kaitannya dengan chain of custody. Diduga Sutrimo mengetahui soal kasus yang menjerat mantan bosnya. Sebenarnya bisa jadi jangan-jangan si ini ada kaitan dengan chain of custody yang meninggal ini. Karena dia pasti tahu dong, kunci rumah aja dia tahu tuh kunci nomor 1, nomor 2. Siapa aja yang datang ke rumah. Ya, itu kaitannya dengan chain of custody. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Diansyah mempersoalkan ketidakjelasan pidana asal atas sangkaan tindak pidana pencucian uang yang disangkakan penyidik terhadap kliennya. Kalau tersangka nggak tahu apa yang dituduhkan ke dia nggak bisa menyusun pembelaan dengan baik. Tindak pidana pencucian uang ini adalah follow up crime. Ya. Pertanyaannya, predicate crime atau tindak pidana asalnya apa? Sejauh ini, tim 9 Kejagung telah memeriksa 7 perusahaan dan 24 saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Selain Febri, 2 orang lainnya yang dikenal dekat dengan ex-Jampitsus itu juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni DR dan belakangan NH. Halo, selamat malam saudara, Bola Liar kembali menggelending ke hadapan Anda. Kejaksaan Agung telah menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Total ada 3 tersangka, yakni Febri dan 2 orang dekatnya DR dan NH. 7 perusahaan dan 24 saksi juga sudah diperiksa, tapi apa peran dan konstruksi perkara yang menjerat Febri tak kunjung gamblang diungkap penyidik. Penasihat hukum Febri pun turut menyoal pidana asal, sebab ujuk-ujuk Febri disangkakan pasal pidana pencucian uang. Belum tuntas kejelasan asal-usul emas puluhan kilogram dan uang setengah triliun, kini misteri lain menyembul. Kematian Sutrimo yang merupakan kepala rumah tangga ex-Jampitsus menambah daftar misteri kasus Febri. Mengapa sejumlah teka-teki di sekitar kasus Febri masih jadi misteri? Apakah ada upaya menggembok kotak Pandora atau dengan kata lain ada dugaan obstruction of justice sehingga perkaranya tak bisa dibuka selebar-lebarnya? Kita ulas lengkapnya dalam Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Topik malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Febri Diansyah, penasihat hukum Febri Adriansyah. Selamat malam Mas. Rita
Serena Kolobonso, Komisioner Komisi Kejaksaan. Selamat malam, Bu Rita. Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Halo Bang Samad. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Sugeng. Lalola Ister Kaban, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch. Halo. Halola. Todung Mulia Lubis, Advokat Senior. Halo, selamat malam Pak Todung. Ini bintangnya kayaknya ya. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Halo Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Febri dulu kalau begitu. Mas Febri, kita sudah ketahui bahwa dua tangan kanan Febri sudah jadi tersangka, yaitu DR dan ENH. Lalu kemudian satu orang lainnya saksi kunci, yaitu Ferry. Apakah Anda sendiri merasa pidana asal yang Anda soal masih kabur atau sudah terbuka? Jadi kita pertama perlu fokus dulu pada penanganan perkara di kejaksaan. Oke. Karena sebelumnya itu penanganan di Polri kan. Saya fokus di penanganan perkara di kejaksaan. Di kejaksaan itu agar clear ada 3 sprindik yang diterbitkan, surat perintah penyidikan, sprindik umum istilahnya. Kami menduga itu tahapan yang dilakukan memang oleh kejaksaan untuk tidak menelan mentah-mentah status yang sudah ada di Polri sebelumnya, karena memang menurut KUHP begitu. Tapi dari 3 sprindik ini justru penetapan tersangka yang dilakukan adalah bukan dalam tindak pidana asalnya. Tindak pidana asalnya misalnya kalau dari 3 sprindik kan ada disebut tindak pidana korupsi. Tapi justru penetapan tersangka dilakukan dalam sprindik tindak pidana pencucian uang. Menjadi pertanyaan, ada ketentuan di pasal 74 Undang-Undang 8 tahun 2010 yang mengatakan kurang lebih begini. Dalam hal proses penyidikan tindak pidana asal dilakukan, kemudian ditemukan pencucian uang, maka dilakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pertanyaannya, apakah mungkin ketika katakanlah ada penyidikan tindak pidana asal, kemudian dilakukan dalam waktu yang sangat dekat penyidikan tindak pidana pencucian uang, pertanyaannya seberapa signifikan bukti yang dimiliki untuk kemudian lompat ke pidana pencucian uang ini. Sementara Pak FA itu tidak menjadi tersangka dalam perkara sprindik umum yang ditangani oleh kejaksaan. Itu yang menjadi persoalan. Nah, pada proses pemeriksaan kemarin memang ada pertanyaan. Karena tersangka ini kan punya hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya dituduhkan pada dirinya. KUHP menjamin hak tersebut. Dan itu tidak disampaikan secara clear. Padahal KUHP bilang tersangka punya hak disampaikan sejelas-jelasnya tentang perbuatan apa yang dituduhkan pada dirinya dan kemudian apa yang dia langgar. Pasalnya ada apa yang dilanggar, tapi perbuatan apa yang dituduhkan itu tidak jelas, termasuk tindak pidana pencucian uang ini. Satu isu utamanya adalah kalau seseorang dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang, maka ada 3 delik di sana. Menempatkan hasil tindak pidana, atau menyamarkan hasil tindak pidana, atau menerima hasil tindak pidana. Semua pasal digunakan dalam proses penyidikan tersebut. Pertanyaannya, mana yang merupakan hasil tindak pidana dan hasil tindak pidana apa? Contoh yang paling sederhana, ketika kita bicara ada temuan emas, ada temuan uang falas begitu. Pertanyaan pertamanya, itu punya siapa? Ini belum terjawab secara clear dan kami juga belum pernah mendapat penjelasan, mungkin publik apalagi ya, tidak pernah mendapat penjelasan siapa sebenarnya pemilik emas dan falas ini. Itu yang pertama. Kalau nanti sudah diketahui pemiliknya, baru kita bicara ini sumbernya dari mana. Oke. Kalau sumbernya dari penghasilan yang sah, nggak ada isu. Tapi kalau sumbernya dari tindak pidana, kita bicara lagi. Tindak pidana yang mana? Ada 25 jenis predicate crime di Undang-Undang 8 tahun 2010. Tentu nggak boleh gegabah. Oke. Yang jadi soal adalah di sprindik surat perintah penyidikan pencucian uang itu, pasal yang disebut itu gelondongan. 607 KUHP. 607 KUHP itu disebutkan ada 25 jenis tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Inilah yang menurut kami perlu clear, karena kalau kita penegakan hukum itu tidak clear fakta-faktanya, tidak clear hukumnya, kita seperti berada di ruang yang gelap, semuanya samar-samar, sehingga mungkin
kita tidak akan menemukan Oke, jadi apa-apa kalau di menurut sana. Anda memang belum clear sampai saat ini, coba saya tanya ke Bang Rey. Bang Rey, Anda sendiri melihat bagaimana penanganan Kejagung ini sudah gamblang atau belum mewakili suara masyarakat tadi? Saya malah jadi bertanya lagi ini, sengaja dibuat tidak jelas penuntutannya atau bagaimana? Sebab kalau kita mendengar kemarin itu dari pihak kepolisian, kan mereka menggunakan dua tuh. Pertama tindak pidana korupsi dan TPPU. Itu dari yang kepolisian tuh. Kok kenapa di kejaksaan tiba-tiba tindak pidana korupsinya tanda kutip hilang? Nah, di sini dua kemungkinan. Memang dasar penuntut penetapan tersangka terhadap FA yang dilakukan oleh kepolisian yang dianggap oleh kejaksaan kurang memadai, kurang tepat. Atau begitu kasus ini kemudian diserahkan kepada kejaksaan oleh kepolisian, oleh kejaksaan kok bisa tindak pidana korupsinya itu dihilangkan. Sehingga saya kan ada tindak pidana korupsi itu yang penetapan yang dilakukan oleh kepolisian gitu. Nah, kalau kita merujuk ke soal teka-teki, ini teka-teki baru nih. Apa sih sebetulnya pihak kejaksaan betul-betul mau menuntaskan kasus ini atau melokalisir kasus ini atau menjadikannya makin buram gitu loh kira-kira tuh. Melokalisir atau buram? Ibu Rita silakan dijawab. Bagaimana menurut Anda yang disampaikan oleh Bang Rey barusan? Ini kok jadi buram dari aspek pengawasan seperti apa? Iya, kalau kami dari Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap proses ya. Proses yang kalau dilihat dari sejak awal ditangani oleh kejaksaan, kami melihat ada perkembangan ya dari pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan sampai saat ini ada 24 ya, yang disampaikan oleh tim 9 ya, dan kemudian penambahan tersangka hari ini menjadi 3 ya, dan juga ahli yang juga didengarkan ya. Tentunya materi yang dibahas di dalam ya, dalam arti misalnya pemeriksaan tersangka ya, itu memang mungkin tim penasihat hukumnya yang berbicara. Sangkaan korupsinya tadi dihapuskan, katanya itu kenapa kira-kira dalam pengawasan ini? Kalau kita lihat dari penjelasan yang ada proses sekarang ini masih berjalan ya. Tindak TPPU yang disangkakan dengan sprindik yang keempat ya, dan dikaitkan dengan 3 sprindik terdahulu ya, saya kira masih berjalan. Tapi soal pidana asalnya masih dipertanyakan juga tadi sama Mas Febri. Ya, saya kira penjelasan yang disampaikan dalam hal ini oleh kejaksaan, proses yang berlangsung ya, ada kemajuan dalam arti dari semua hal yang disampaikan memang secara keseluruhan kaitannya satu sama lain belum ada penjelasan dalam Justru artian saya melihat perkara. sebaliknya Bu ya, kalau Maaf, tapi satu lagi ya, untuk pernyataan tersangka dari masing-masing pihak itu disertai dengan 2 bukti yang sah ya, jadi masing-masing itu ada kaitannya dengan saya kira kita sama-sama melihat proses yang berlangsung di sini. Justru penjelasan Bung Febri tadi itu membuka kemungkinan pertanyaan yang kita sebutkan tadi, kenapa tidak ada upaya untuk mengejar pidana asalnya? Yang ketika itu dilakukan oleh kepolisian disebutkan ada soal korupsinya. Tapi di kejaksaan tiba-tiba hilang. Karena itu hilang itulah sekarang oleh Febri dianggap buram. Dinyatakan oleh pengacaranya Bung FA ini nggak jelas ini tuntutan. Karena pidana asalnya belum ketahuan kok tiba-tiba sudah dinyatakan yang bersangkutan TPPU, dan lebih parah lagi harta benda yang tersangkakan yang dimiliki oleh saudara FA itu belum jelas juga statusnya, benar nggak punya FA atau tidak gitu. Ya, sayangnya kita baru dengar penasihat hukum dari tersangka ya, dan untuk keterangan-keterangan yang disampaikan dengan berbagai pihak itu secara langsung memang Komisi Kejaksaan tidak nongkrong di situ dengerin proses-proses yang ada karena itu di luar dari kewenangan kami. Tapi saya kira proses yang sedang berlangsung sangat kami hormati ya, dan progres yang terjadi dengan
penambahan tersangka dan kemudian 7 perusahaan yang didengar keterangannya, apalagi masuk dengan saksi yang minta perlindungan saksi LPSK segala macam, itu adalah sesuatu kemajuan yang saya kira itu menjadi penting untuk juga dicermati. Oke, Pak Todung, kalau menurut Anda sendiri konstruksi perkara sebenarnya sudah jelas atau belum? Tadi kan Saudara Febri sudah mengatakan ya, dia bertanya kenapa tiba-tiba ya tindak pidana yang dipersoalkan itu pencucian uang. Tapi saya ingin sebetulnya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ray Rangkuti. Ini puzzle yang begitu besar karena belum pernah terjadi. Jampitsus yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi, walaupun kita masih mempertanyakan penyidikannya sejauh mana, ini kan belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai kejahatan, there's no perfect crime gitu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tetapi bukti-bukti itu akan keluar, bukti-bukti itu akan datang. Ya. Jadi yang dikatakan itu adalah there is only undiscovered evidence. Jadi evidence-nya ini yang kita akan tunggu sekarang ini dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Sebab menurut saya ini ya sulit untuk kita bisa lepaskan dalam big pictures, gambar yang lebih besar. Karena apakah itu tadi pencucian uang, korupsi dalam kasus Asabri, Jiwasraya, Batubara, ini pasti melibatkan banyak pihak. Ini bukan kejahatan individual. Kejahatan ini banyak sekali yang terlibat pastinya. Nah, pelan-pelan pasti akan ada ya yang menyanyi. Kalau dalam pembahasan tindak pidana korupsi, ini Saudara Abraham Samad ada di sini, kita selalu bicara mengenai follow the money. Atau asset tracing. Ya, tracing aset itu yang akan membuka pintu seluas-luasnya. Siapa sih yang terlibat? Tadi disebut kasus kepala rumah tangga. Nah, itu juga akan ketahuan, tidak mungkin nggak ketahuan. Jadi mungkin Febri perlu agak bersabar sedikit ya, supaya ini akan terbongkar satu demi satu. Sebab menurut saya, kalau kita melihat apa yang terjadi di kejaksaan ini udah apa yang kita sebut di KPK itu, Bung Abraham, state capture corruption. Jadi state itu udah dikuasain untuk mengakumulasi capital. Dan kalau kita lihat berapa sih rumah yang dimiliki oleh Jampitsus? 12. Berapa sih uang yang disita di rumah Jampitsus di Sentul? 476 miliar rupiah dan 74 kilogram emas. Tidak mungkin tidak akan ada yang menyanyi. Pasti ada yang menyanyi. Jadi saya nggak terlalu concern sekarang dengan soal-soal teknis yang diajukan oleh Febri. Saya ingin melihat dalam konteks big picture bagaimana Indonesia memberantas korupsi. Dan di sini kita tidak boleh. Ya, Bang Samad, kalau menurut Abang sendiri perkara ini sebenarnya gampang dibongkar atau tidak? Oke, kalau Bang Todium lebih kepada gambaran besar, saya ingin lebih teknis. Karena pengalaman KPK pertama kali menggunakan tindak pidana pencucian uang itu di era saya. Oleh karena itu kalau berkaca pada kasus Febri, saya melihat ada sesuatu yang masih perlu diperdebatkan. Pertama, kalau kita memperdebatkan tentang predikat crime, ya, tindak pidana asalnya, sebenarnya sudah ada, yaitu korupsi. Tapi yang harus dirinci jenis korupsi apa? Apakah dia suap, ya pasal 11, 12, dan 13, ataukah gratifikasi, pasal 12B, C, dan 11, atau pemerasan, pasal 12E, F, dan G, atau pasal yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri, pasal 2 dan 3. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau ini sudah ditentukan sejak dari awal, karena waktu zaman saya, begitu kita menetapkan seorang tersangka dan kemudian kita menggunakan tindak pidana pencucian uang, maka predikat crime-nya kita tentukan ya, misalnya korupsi, jenisnya kemudian kita harus tentukan. Karena itu berkaitan dengan perkembangan penyidikan selanjutnya. Contohnya misalnya, kenapa sejak dari awal harus ditentukan jenis ya? Jenis, saya menggunakan istilah jenis karena korupsi itu ada beberapa jenis. Misalnya, kalau jenisnya suap yang tadi saya katakan pasal 11, 12 atau 13, maka secara otomatis juga harus ditentukan
siapa tersangka pemberi suap. Itu penting. Itu yang kita belum tahu sampai sekarang. Itu yang kabur sampai sekarang. Atau kalau dia menggunakan jenis predikat crime korupsi tapi jenisnya gratifikasi, maka dia juga akan menentukan tersangka siapa pemberinya, misalnya dalam pasal 12B, C, dan 11. Atau kalau dia menggunakan jenis korupsi misalnya pemerasan, ya nggak perlu ada pemberi gitu ya. Dan pasal 2 dan 3. Oleh karena itu menjadi penting menurut saya. Jadi yang terjadi di kasus Febri sebenarnya predikat crime menurut saya sudah ada. Korupsi, tapi jenisnya yang belum diurai, belum dijelaskan. Karena itu penting, karena begitu dia jelaskan misalnya kejaksaan secara akuntabel dan transparan menyatakan predikat crime-nya jenisnya misalnya korupsi suap, maka selanjutnya siapa pemberinya, siapa yang jadi tersangka pemberi suap itu, atau kalau gratifikasi siapa? Abraham Zaman, itulah yang jadi masalah kita dari awal. Karena Bung Pepi mengakui menyampaikan kepada kita tadi, ini dibuat gelondongan. Iya. Dari sekian jenis itu, belum ketahuan nih jenis korupsi yang mana yang disangkakan kepada MA. Sepakat, makanya itu saya bilang, disinilah kelemahannya sebenarnya kejaksaan itu. Beda dengan ketika tadi saya cerita pengalaman KPK, pertama kali KPK menggunakan TPP itu di zaman saya. Jadi kita betul-betul prudent, ya. Karena itu bagian dari pertanggungjawaban kita kepada publik, ya. Begitu kita menjelaskan bahwa seseorang setelah kita menemukan predikat crime-nya korupsi, kita harus menentukan jenisnya dulu, Pak Sugeng. Apakah dia suap atau gratifikasi atau pasal 2 dan 3. Agar supaya pengembangannya itu semakin jelas ke depan. Kalau misalnya dia suap atau gratifikasi, maka pada saat itu kita harus menentukan siapa tersangka pemberi suapnya. Kan ini aneh. Ada duit, ada emas, apakah ini kategorinya suap atau gratifikasi? Kalau dia kategorinya suap gratifikasi, siapa pemberi, siapa pemilik duit itu? Siapa pemberi, siapa penerima? Ada 2 tersangka, 1 saksi. Apakah ini mempermudah? Harusnya gampang sekali untuk mencari tahu siapa menerima, siapa yang memberikan uang. Saksi kunci nanti dijawab Pak Sugeng. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Pak Sugeng, ada 2 saksi, satu saksi kunci, 2 tersangka. Apakah ini artinya seharusnya bisa lebih gampang untuk menelusuri aliran dana yang ngasih sama yang nerima? Kalau tadi 2 tersangka ya, itu dikaitkan dengan pasal TPPU ya. 3. Sebetulnya kami Kosmak ini, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, sudah mengamati ya begitu berkuasanya Febri sebagai seorang Jampitsus 2 tahun yang lalu. Kami berkomunikasi dengan beberapa pihak ya, pengusaha yang mengeluh ya karena diperas gitu ya. Diperas. Diperas ya. Kemudian ada juga dari advokat ya, kami dapat informasi maupun dari beberapa pihak. Nah, saya mau jelaskan ya. Pada Juli 2025 Ferianto Hongkiriwang itu ditangkap. Ya. Juli 2025 ketika dia dibuntuti oleh seorang polisi anggota Densus. Kemudian polisi ini kan kemudian dijemput oleh anggota BAIS. Disekap 3 hari ya. Kemudian dia si anggota Densus ini kemudian dijemputlah oleh Brimob ya. Ini sebetulnya titik tolak terbongkarnya nih predikat crime-nya apa. Ya, ketika itu ditangkap, ya si Densus ini membuat laporan penganiayaan dan penyekapan. Karena yang menangkap ini adalah anggota BAIS yang di luar kewenangan dari polisi, maka yang ditangkap itu Ferianto Hongkiriwang. Ya, dari mengapa Ferianto kemudian dilindungi LPSK? Ini ada pasal yang salah satunya ini. Jadi Ferianto ini adalah Markus di Kejaksaan Agung. Markus ya. Markus ya. Ketika dia ditangkap setelah diperiksa dari mulutnya salah satunya keluarlah terkait kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri ya. Aliran dana tersebut salah satunya
datang kepada aliran uang haram ini seorang pengusaha bernama TK, ya. Maka diperiksalah TK ini. Ferry lah yang menjadi jembatan TK mengalirkan uang. Waktu itu konstruksinya apa sebetulnya? Suap atau apa? Atau pemerasan? TK tidak jadi tersangka. Nah, itu kami buka di Juli 2025, ya. Oleh karena itu ketika Kortas, kami melapor di Kortas itu Juni 2025, laporan terkait dengan dugaan korupsi kualitas batu bara yang disuplai kepada PLTU, ya. Jadi ada anak perusahaan dari PLN, ya, disuplai ke sana. Kami lapor di Kortas, ya. Kami juga lapor di KPK sebetulnya. Jadi artinya peran masing-masing yang terlibat itu sebenarnya sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Makanya kalau mencari predikat krimnya sudah ketemu, ya. Konstruksi predikat krim yang kemudian terjadi menurut saya sekarang adalah pemerasan dalam jabatan. Pemerasan dalam jabatan. Iya, dengan angka yang mengalir melalui Ferry itu 55 miliar. Ini yang sudah bisa diungkap. Mengapa, ya, pada malam tanggal 9 subuh pagi itu ada sekelompok anggota TNI yang datang ke Exus. Kenapa? Karena Exus yang menangani ini. Waktu itu masih joint komite antara Kortas Tipikor dengan Exus, ya, joint komite. Itu sudah ditangkap saudara Don Rito. Sudah ditemukan bukti-bukti barang-barang bukti uang emas pada 2 tempat itu, ya. Nah, jadi konstruksinya sudah didapat lama sebetulnya. Kasus pemerasan dalam jabatan ini dari Juli 2025 didalami. Oke. Begitu kemudian Kortas juga mendalami, mereka bikin joint komite. Jadi kalau pertanyaannya saya yakin predikat krimnya adalah pemerasan dalam jabatan. Pemerasan dalam jabatan. Jadi menurut Anda kenapa kira-kira belum diumumkan? Ya, strategi penyidikan itu kan mereka punya cara, ya. Di sini kan saya menganalisis. Analisis saya apa? Jadi dari rekaman gambar yang didapat ada saudara TK sedang diperiksa, ya. Dari kemudian pendalaman saya sejak Juli, Ferry Yanto Hongkiriwang ini juga diperiksa, ya. Kan sekarang dua-duanya ini Ferry Yanto masuk dalam LPSK. Dia akan dilindungi sebagai saksi. Harusnya dia ini sebagai juga pelaku kejahatan ini, bagian dari ini. Tapi kemudian dia sekarang ini dilindungi sebagai saksi. Juga pengusaha TK, ya. Pengusaha TK juga posisinya sebagai apa? Dialah yang diperas, ya. Oke, ya. coba saya nilainya saya juga. mau tanya dulu Bung Teguh, ya. Saya mau tanya dulu. Bahwa menurut pengacara EPA dalam ini Bung Febri mengatakan belum jelas ini jenis crime yang ditersangkakan kepada EPA itu betul-betul bagian dari strategi kejaksaan atau justru itu pengaburan untuk membuat tuntutan menjadi lemah? Kalau mereka sudah dikenakan status tersangka, penegak hukum tidak boleh ragu. Nah, itu dia. Tidak boleh ragu. Yang terjadi sekarang ini ragu atau enggak? Tidak ragu. Tidak ragu. Dari kepolisian. Kita tanya kepada Bung Febri. Ya itu kan soal. Kenapa Bung Febri masih Bung Febri kan nggak baru jelas menangani nih. Bung Febri ini baru menangani, ya. Saya itu sudah mengikuti kasus-kasus ini 2 tahun. Bukan ini saja. Banyak perkara-perkara lain yang dilipat dugaan saya oleh Febri Adriansyah. Seperti Zarof Rikar, ya. Kenapa dia dikenakan gratifikasi saja? Padahal dalam penyitaan yang dikatakan 915 miliar itu ada kata-kata 200 miliar untuk kasus Gulaku, ya. Febri lagi. Zarof itu bukan pembuat keputusan, bahkan dia sudah pensiun. Dia bukan siapa-siapa. Uang ini adalah uang suap. Dia gatekeeper, ya. Iya. Dari semua kenapa? cerita Dia harusnya suap.
Nah ini praktek-praktek lancung yang sedang kami dalami. Coba saya kena satulah di kasus Ferianto Hongkiriwang dan pengusaha TK. Itu yang sangat mudah. Coba saya ke Mas Febri dulu. Mas Febri, disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa konstruksinya sudah jelas, peran masing-masing juga sudah jelas. Ini ada unsur pemerasan dalam jabatan. Menurut Bang Sugeng kan begitu ya. Kalau kami Sudah dilaporin dari tahun lalu, pokoknya. Ya nggak apa-apa, itu hak beliau dan hak masyarakat juga. Tapi saya ingin luruskan beberapa dokumen dan fakta yang ada ya. Gini, yang pasti sekarang untuk tindak pidana korupsi belum ada tersangka di Kejaksaan Agung. Yang kami ketahui ya, yang pasti Pak FA tidak tersangka dalam tindak pidana korupsi. Meskipun ada tadi 3 sprindik. Kenapa tindak pidana asal itu penting? Ini saya nyambung Pak Abraham Samad. Kalau di KPK, dari yang pernah saya pelajari dan saya amati, baik di dalam ataupun berada di luar, penerapan tindak pidana pencucian uang itu terlebih dahulu harus ada penyidikan tindak pidana korupsinya dulu. Ada tersangkanya korupsi, kemudian hasil korupsi inilah yang kemudian disimpan, diubah bentuk atau lain-lain. Inilah pencucian uang. Nggak bisa kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba pencucian uang yang ditangani. Apalagi ada ketentuan yang jelas di penjelasan pasal 74. Tadi sudah saya jelaskan, tidak akan saya ulangi. Kenapa ini penting? Saya meminjam apa yang disampaikan Bang Sugeng tadi. Kalaulah benar ya, tindak pidana asalnya adalah terkait dengan Asabri dan disebutkan beberapa nama tadi, pertanyaan sederhananya adalah kapan peristiwa pemberian dari orang-orang yang disebutkan tadi. Kalau di pemberitaan kita lihat penanganan kasus Asabri saja itu terjadi di Kejaksaan Agung di 2021, baru limpah sebelumnya di Polri. Kemudian saksi-saksi ini baru diperiksa setelah 2021. Katakanlah misalnya pemberiannya kalaupun itu ada setelah 2021. Artinya apa? Kalau predicate crime-nya adalah peristiwa pemberian di tahun 2022 dan seterusnya, maka ini harus disebutkan secara jelas. Konsekuensinya apa? Ada satu putusan Mahkamah Agung di tahun 2024 yang lalu yang secara tegas mengatakan tindak pidana pencucian uang hanya bisa diterapkan untuk rentang perkara setelah predicate crime. Setelah 2021 atau setelah 2022, kalau kita asumsikan itu benar ya. Pertanyaannya, kenapa di sprindik yang kami terima, rentangnya itu sejak 2008? Ini semakin menambah rangkaian persoalan dari pelaksanaan hukum acara. Saya mungkin bicara agak teknis, tadi Bang Mulya bicara dalam skala global. Kita semua setuju dengan pemberantasan korupsi, kita semua setuju dengan penegakan hukum, tapi kita paham penegakan hukum itu tidak boleh melanggar hukum. Itulah poin-poin yang saya pikir dari sisi kami, baik tersangka ataupun advokat, perlu menjaga proses penegakan hukum ini agar berjalan di rel hukumnya, substansi hukumnya. Tidak boleh melanggar hukum. Maksud Anda yang sekarang? Misalnya, saya kasih contoh sederhana. Penahanan dilakukan pada hari Jumat kemarin. Kami diberikan sekaligus surat penetapan tersangka dan surat penahanan. Penahanan sudah dilakukan pada pukul 19, sementara tersangka belum diperiksa. Padahal di KUHP baru ada syarat penahanan yang baru. Di pasal 100 ayat 5 itu disebut. Penahanan itu baru bisa dilakukan kalau tersangka itu dipanggil 2 kali berturut-turut tidak datang. Kalau tersangka itu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kalau tersangka mencoba mempengaruhi saksi. Mana mungkin semua hal ini dilakukan sementara tersangka saja belum pernah diperiksa. Poin saya adalah, oke, kita sama-sama lakukan proses penegakan hukum. Mungkin kami advokat duduk berseberangan dengan para penyidik atau kalau di sidang dengan penuntut umum. Tapi yang kita cari sama-sama dengan peran yang berbeda ini adalah kebenaran material. Nah, cara untuk mencari kebenaran material itu harus benar. Penegakan hukum nggak boleh melanggar hukum. Oke, baik, coba saya ke Kak Lola dulu sebentar. Kak Lola, kalau tadi disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa sebenarnya ini sudah jelas, konstruksinya sudah jelas, cuman belum diumumkan karena strategi. Tapi Bang Rey tadi bilang jangan-jangan antara strategi atau justru dikaburkan. Kalau Anda mandangnya gimana? Sebetulnya saya mau kembalikan dulu ke Undang-Undang 8 2010 juga ya. Di pasal 69 itu ada disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Itu satu poin.
memang kekurangannya adalah dalam undang-undang tidak jelas, artinya tidak ada penjelasan dalam undang-undang terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, itulah kenapa ini juga akan berkaitan dengan siapa yang kemudian menangani perkara ini. Dari awal kritisisme yang muncul itu adalah kenapa ini kan orang yang powerful di Kejaksaan Agung. Dia adalah mantan Jampitsus, kemudian diperiksa oleh Kejaksaan Agung langsung gitu. Terlepas dari kemudian dia melepaskan posisinya, dia mundur dari jabatannya. Naif sekali rasanya kalau kita pikir bahwa kemudian tidak ada relasi kuasa itu gitu. Itulah kenapa salah satu dorongan paling awal yang didorong dalam penanganan perkara ini paling tidak oleh ICW, kasihkan kasusnya di KPK gitu sebagai pihak yang ada di luar sengkarut yang sekarang akhirnya terjadi begitu. Nah, ini kenapa kemudian tadi apa yang Pak Samad sampaikan di awal soal pengalamannya yang ada di KPK itu agak berbeda. Asumsi saya kalau memang penanganan perkaranya itu mau dijaga betul kredibilitasnya, kemudian juga integritasnya, kasihkan saja ke pihak ketiganya yaitu KPK. Dan dalam hal ini pasal 10A Undang-Undang 2019 juga memungkinkan hal itu gitu. Jadi ini kan sebetulnya kekeruhan yang muncul ini itu bukan tanpa sebab. Bisa jadi tadi asumsinya Bang Rey misalnya, bisa jadi itu ada dasarnya bukan tidak berdasar. Kalau memang mau, kembali lagi, kalau memang mau diurai perkara ini dengan lebih terang, lepaskanlah semua konflik kepentingan itu. Balik lagi, naif sekali kalau kita pikir hanya sekedar karena dia sudah mundur dari jabatannya, kemudian tidak lagi ada relasi kuasa yang terjadi di situ begitu. Jadi lebih baik langsung saja kasihkan ke KPK. Jadi kalau misalnya itu langkah pertama yang diambil, dugaan saya tidak akan serumit ini kita membahas ini semua. Oke, Bang Samad. Disampaikan harusnya ditangani KPK saja katanya. Ya, sebelum saya jawab itu sebenarnya ada prinsip yang sangat ditaati oleh KPK. Ada 4 prinsip ya ketika kita melakukan pengusutan sebuah perkara. Pertama, dia harus akuntabilitasnya terjamin. Kemudian dia transparan. Ketiga yang paling penting yang dibilang tadi Lola, tidak ada konflik of interest, konflik kepentingan. Dan yang keempat, dia harus fairness. Kenapa ini jadi pro kontra kasusnya Febri? Karena menurut saya keempat ini tidak terpenuhi. Kenapa nggak terpenuhi? Tadi masalah akuntabilitas. Akuntabilitasnya sama sekali tidak terpenuhi karena menurut saya seharusnya dulu kalau kita masih ingat ya, KPK ketika menangani sebuah perkara, dia selalu melakukan jumpa pers untuk mengupdate setiap perkembangan. Jadi misalnya kalau pertama, seseorang misalnya predikat crime-nya disebutkan, terus jenisnya disebutkan. Kemudian selanjutnya nanti dia akan sampaikan lagi perkembangan selanjutnya. Misalnya kalau yang bersangkutan dikenakan pasal jenis korupsinya suap atau gratifikasi, maka selanjutnya dia akan mengumumkan siapa pemberinya, penyuapnya, dan lain-lain sebagainya. Kalaupun dia jenisnya pemerasan, maka akan disampaikan juga oleh KPK siapa yang diperas, kira-kira seperti itu. Itulah salah satu bentuk transparansi ya. Dan itu tadi konflik kepentingan. Menarik ini masalah konflik kepentingan. Jadi kalau di KPK tadinya mungkin 1 kali 24 jam sudah diumumkan gitu ya? Iya, jadi selalu ada update terhadap kasus itu sehingga tidak menimbulkan pro kontra. Kemudian yang kedua menurut saya ini yang menjadi menarik sebenarnya ketika semua masyarakat berharap untuk menghindari konflik kepentingan, maka orang punya harapan bahwa kasus ini ditangani oleh KPK. Seperti begitu kira-kira ya. Mohon maaf, mungkin kali ini saya agak berbeda juga ya. Saya nggak menolak, tapi saya agak meragukan. Kenapa saya meragukan? Karena begini, sejak dari awal saya mengikuti perkembangan kasus ini, mulai dari Asabri, kemudian batu bara, terus Krakatau Steel, itu kan sebenarnya awalnya juga sudah dilaporkan kepada KPK. Tapi KPK tidak pernah menindaklanjuti. Justru teman-teman aparat penegak hukum yang lain yang menindaklanjuti, kepolisian dan kejaksaan. Pertanyaannya muncul, ada apa dengan KPK sehingga dia tidak respon kasus-kasus ini? Jangan sampai KPK sekarang itu berbeda dengan KPK yang lama. KPK sekarang itu adalah KPK yang sudah kehilangan nyali. Salah satu indikatornya ketika jumpa pers ya antara kepolisian dan kejaksaan, ada orang KPK terus tiba-tiba dia ngacir. Itu kan salah satu bentuk agak menghindar ya. Itu kedua.
Ketiga, sebenarnya kita masih punya harapan sesuai yang disampaikan si Lola. Ada pasal 10, kewenangan. Kewenangan itu harus digunakan. Kewenangan kalau ditafsirkan haruslah digunakan. Kewenangan apa sekarang? Kalaupun sekarang KPK tidak diberikan kasus itu bukan KPK yang menangani, tapi dia masih punya kewenangan yang namanya Bang, Korsup. kalau misalnya KPK tidak pernah merespon, kemudian sekarang ditangani Kejagung pun orang nggak percaya. Jadi gimana menyelesaikan masalah ini kalau semua orang nggak percaya? Ada peran yang masih bisa dimainkan KPK menurut saya tadi kewenangan pasal 10 yaitu Korsup, koordinasi, supervisi dan monitoring. Ini jangan dilihat bahwa Korsup itu hanya sekedar administratif, enggak sama sekali. Dulu zaman saya paham betul apa fungsi Korsup KPK. Kita biasa melakukan koordinasi supervisi kepada polisi dan jaksa. Itu detail. Ketika misalnya jalannya kasus penyidikan di polisi atau kejaksaan ada belok ke kiri yang seharusnya ke kanan, kita arahkan, you harus kembali ke kanan. Jadi jangan disangka bahwa peran Korsup itu sebesar administrasi. Oleh karena itu menjadi penting apa yang disampaikan Lola. Kalau misalnya ini menjadi kasus ini mulai agak menyimpang, tanda petik, maka disinilah fungsi KPK. Kalau menurut saya, meluruskan kembali. Kalau menurut saya sebetulnya harus kembali ke awal, Pak Abraham Samad. Oke. Kenapa polisi menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan? Oke, sebenarnya itu intinya, itu yang kita tanda tanya. Lalu ketika terjadi begini, kenapa kita bawa KPK? Ya. Ini kan sebetulnya kan. Oke. Kalau sebetulnya kasus ini dari awal ditangani oleh polisi, ya selesai. Polisi aja yang nangani. Nggak ada yang disebut dengan konflik kepentingan. Nah sekarang mau kita lemparkan kepada KPK. Bukan soal karena bahwa KPK itu bisa dipercaya atau tidak. Bukan hanya itu gitu persoalannya gitu. Karena KPK dari awal nggak terlibat kasus ini. Bukan polisi yang melakukannya sebenarnya pertama KPK kali. bukan tidak terlibat. KPK dilaporkan seperti Pak Sugen tadi katakan. Tapi KPK-nya takut. Ya enggak, kasus EPA-nya kan dia terlibat dari awal KPK-nya. Ya karena dia ketakutan. Kalau kasus Asabrinya iya dilaporkan. Ya. Kasus Batubaranya iya dilaporkan. Tapi kasus FA-nya sendiri sebagai tersangka kan dia nggak ikut dari awal. Kan sebenarnya kalau kita lihat kasus FA itu diawali oleh kasus sudah Sabri mulai dari situ. Kami sudah laporkan ya kasus terkait dengan ekses daripada kasus Jiwasraya dan Asabri, yaitu terkait dengan barang sitaan kasus tersebut, yaitu Gunung Bara Utama, perusahaan tambang. Kami laporkan kepada KPK untuk diselidiki. Karena ada kerugian yang kami bilang, kerugian negara, ketika aset Gunung Bara Utama itu disita oleh kejaksaan, oleh Kejaksaan Agung, dikatakan nilainya 11 triliun. Tapi ketika dilelang, nilainya cuma 1,9. Ya. Di appraise di price 3,4 triliun. 2 kali dijual tidak bisa. Kemudian pembelinya itu satu perusahaan baru yang baru didirikan di bawah 6 bulan, yang belum kemudian punya punya pengalaman untuk menambang. Dan perusahaan ini kami dalami lagi, direkturnya seorang debt collector. Ya, artinya kan Artinya kami sudah ya, artinya Bung Teguh, makin tidak layak kasus ini diserahkan kepada KPK. Oh iya, ya, karena FA-nya kalau itu sudah ya pernah makanya dilaporkan kami ke tanya KPK tidak ada dengan perkembangan. dugaan Benar. macam-macam yang disebutkan seperti tadi. dibilang, Tapi tidak ditindak dibilang oleh Pak Bang Abraham, KPK itu makanya Pak Todung, tahun lalu sudah dilaporkan tapi KPK tidak bergerak. Baru sekarang bergerak ketika Kortas yang mengambil alih lalu kemudian sekarang menyerempet ke KPK belum gerak juga ini. Kejaksaan. Ya ini kan begini, kita kan tidak hidup dalam ruang hampa politik, ya, tidak hidup dalam hampa sosial. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Mas Sugeng, oleh Febri, ya, semuanya ada dasarnya. Tapi jangan lupa bahwa publik melihat kasus ini. Ini kasus yang sangat dahsyat gitu. Puzzle ini mesti diungkapkan. Dan saya yakin bisa diungkapkan. Nah tadi Bung Abraham mengatakan bahwa mesti transparan, oke. Mesti akuntabel, iya. Mesti fair, iya. Kemudian juga tidak boleh ada konflik kepentingan. Ya. Nah tapi apa yang terjadi ketika dari polisi pindah ke kejaksaan? Nah ini bukan orang kecil. Febri Diansah ini kaisar pemberantasan korupsi. Febri. The king of the king. Oh Febri Adriansa. Mirip-mirip soalnya. Namanya sama. Nah, jadi menurut saya kalau publik curiga bahwa ini ada sesuatu di balik ini,
apakah itu bagian dari power struggle di dalam kekuasaan itu sendiri? Mungkin. Apakah ini juga bagian dari whitewashing, kalau orang bilang, pemutihan. Nah, pemutihan itu mungkin nggak bisa 100%, tapi dibuat ya perkara ini seringan mungkin. Nah, itu kan negosiasi, mitigasi seperti itu kan bisa dilakukan dalam praktek yang kita lihat selama ini. Jadi tolong juga kita melihat sense of justice yang hidup di kalangan publik itu. Jangan hanya melihat ya ini penyidik, ini ada kuasa hukumnya dan sebatas itu. Menurut saya nggak begitu. Ini kasus yang nggak boleh terjadi dalam sejarah Republik ini. Kalau kita ingin betul-betul tuntas menyelesaikan kasus. Perkara yang dibuat seringan mungkin, kata Pak Todung, Bu Rita. Ya, saya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Tapi ya Saya kira Berharap tidak ya. kemungkinan itu bisa terjadi. Ya, karena saya setuju ini adalah kasus yang sangat serius, yang besar, yang kita harapkan bisa selesai secara tuntas. Ya. Dan tadi dengan dialog ini kita juga sudah lihat bahwa aparat penegak hukum yang terkait ya, yang saya kira kita udah diserahkan kepada kejaksaan oleh kepolisian, Bang Rey, gitu loh. Sekarang diproses di kejaksaan, kami berharap bahwa ini memang satu kesempatan ya untuk membuka tabir dan kemudian berjalan dengan. Ya, Pak, karena nggak mungkin dibuktikan lah, oleh Kejagung untuk membuktikan itu. Sekarang di masyarakat sudah bertanya-tanya. Ya, ini kita hormati ya aspirasi masyarakat dan perhatian publik di dalam situasi negara saat ini ya. Semua perhatian ke sana. Dan juga lembaga-lembaga masing-masing punya kewenangan ya. Kalau saya pun juga mungkin karena memang mandatnya melakukan pengawasan pemantau di kejaksaan. Tidak secara langsung masuk, tidak untuk secara teknis terlibat gitu ya. Tapi hal-hal yang kami sampaikan kami lihat sendiri kok di dalam tim 9 bekerja yang tadi disebut oleh Bang Samad tentang keterlibatan institusi KPK ya yang melakukan supervisi dan koordinasi. Bahasanya memang demikian ya. Kelihatannya bahasanya sangat, itu memang undang-undang gitu menggunakan bahasanya. Tapi hal-hal yang dilakukan di sana sangat terlihat sekali bersama-sama dengan penyidik tim 9 ada di situ. KPK dan juga beberapa lembaga yang terkait yang disebutkan, yang dibuka oleh kejaksaan. Jadi saya kira itu salah satu cara untuk menangani perkara dan berkoordinasi dengan beberapa. Saya nggak bisa berbicara tentang terkait bahwa kenapa nggak diserahkan kepada KPK, kenapa nggak dikembalikan kepada kepolisian, itu di luar kewenangan. Oke, baik, saya ke Mas Febri. Ini kan disampaikan tadi sejumlah narasumber bahwa sebenarnya perkaranya sudah jelas, masing-masing perannya juga sudah ketahuan. Tapi apakah memang Anda masih yakin klien Anda sedang dikriminalisasi? Nanti jawab Mas, kami segera kembali tetap di Bola Liar. Kasus ex-Jampitsus Kejagung Febri. Dan Bola Liar, saudara, Mas Febri tadi sampaikan sejumlah narasumber bahwa sebenarnya perkaranya sudah jelas, masing-masing peran sudah ada. Bahkan tadi ada statement yang mempertanyakan bahkan menegaskan mungkin kenapa belum diumumkan. Mungkin saja ini strategi kejaksaan atau bahkan untuk mengaburkan. Jadi Anda masih merasa klien Anda saat ini tengah dikriminalisasi? Konteks yang perlu dipahami dari pernyataan yang disampaikan tersebut adalah apakah bukti yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan tersangka, apalagi penahanan. Karena jangan sampai orang ditetapkan sebagai tersangka, tapi dengan pondasi yang rapuh. Betul, saya ingin kasih contoh sederhana. Betul kita sudah lihat, dan publik se-Indonesia itu melihat ada emas, ada uang, dan segala macam. Tapi apakah terjelaskan bahwa itu milik, misalnya tuduhannya milik Pak FA, bagaimana menjelaskan itu dengan bukti-bukti? Itu kabur sampai saat ini. Kenapa? Karena belum jelas emas itu milik siapa. Dan ada satu hal yang juga sangat penting. Justru dari berbagai diskusi tadi, tambah nggak jelas peristiwanya yang mana kalau dihubungkan dengan emas. Misalnya, peristiwa yang terjadi di 2021, 2022, atau peristiwa yang terjadi di 2008, atau peristiwa yang terjadi tahun-tahun yang lainnya. Bagaimana menghubungkan peristiwa itu dengan asal-usul emas atau uang ini?
bukti apa yang bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa emas ini berasal atau diperoleh pada tahun tertentu, misalnya dalam perkara apa. Ini kan harus jelas dan harus clear. Kecuali sudah jelas siapa pemilik emasnya, misalnya pemilik emasnya penyelenggara negara, misalnya begitu ya. Maka ini tinggal dibandingkan dengan penghasilannya yang sah. Dari mana dia mendapatkan ini? Bisa dilakukan pembalikan beban pembuktian. Undang-undang TPPU kita memfasilitasi itu. Tapi pembalikan beban pembuktian tidak bisa digunakan kalau pemilik asetnya itu tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan. Pertanyaannya, kalau ini nggak jelas tapi ini digunakan, aset ini digunakan sebagai penetapan tersangka, penegakan hukum seperti apa yang sedang kita bicarakan? Tapi saya ingin komentari tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Ini yang saya alami langsung pada hari Jumat kemarin, pemeriksaan mulai jam 2 sampai dengan jam 11 malam. Jam 2 pemeriksaan saksi, jam 7 dan seterusnya pemeriksaan sebagai tersangka. Saya melihat betul para pemeriksa, sebagian dari tim 9 ini sebenarnya sudah berupaya sebaik mungkin ya. Terlepas dari saya setuju, kami setuju atau tidak setuju dengan proses hukum acaranya ya. Tapi upaya yang mereka lakukan sampai dalam tanda kutip berani menetapkan tersangka dan melakukan penahanan, itu sebenarnya sesuatu yang mungkin publik sebelumnya meragukan. Akhirnya berani melangkah. Pertanyaannya, persoalannya kalau bagi kami, harusnya kalau mau ditersangkakan dulu, predikat crime-nya dulu nih. Tidak Tapi tadi pidana disampaikan korupsinya sama Kak dulu. Lola tadi nggak perlu predikat crime dulu kan? Tidak. Saya malah Tidak perlu. kalau boleh tanya Bung Febri dulu ya. Boleh nggak sih diperlihatkan sprindiknya itu? Apakah saya yang harus memperlihatkan atau kejaksaan yang harus memperlihatkan? Bukan soal itunya, karena kalau kita dengar tadi Bung Teguh, ya, kita dengan tadi Pak Abraham Samad, mereka hakul yakin sudah ada jenis dari crime-nya ini, jenis dari korupsinya ini di dalam sprindik itu kan. Nah pertanyaannya adalah kenapa pengacaranya FA ini merasa nggak ada spesifikasi itu, nggak ada title itu di dalam sprindik, sehingga dijadikan oleh tim lawyer untuk mengatakan penetapan ini ya bersifat diskriminatif atau penetapan ini bersifat kriminalisasi karena nggak jelas sifat dari korupsinya, nggak jelas turunan dari korupsinya seperti apa, lalu FA sudah didatakan sebagai tersangka. Nah pertanyaan saya, jangan-jangan apakah tim lawyernya yang nggak baca gitu loh kira-kira tuh, itu ininya. Begini, Mbak Lola, saya kasih sedikit insight ya, sedikit ya. Kan polisi ketika masih joint komite sudah menyatakan oleh Kortas ya, ada kerugian negara sebesar 5 triliun terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, terkait dengan manipulasi kualitas batu bara, ya. 5 triliun. Ini terkait siapa? Jadi ada kerugian negara yang dialami oleh PLN dalam ini adalah PT EPI ya, 5 triliun karena dia menerima barang yang kualitasnya rendah tetapi dibayar tinggi. Ya. Itu sudah disebutkan. Predikat crime-nya pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Walaupun itu belum disebutkan ya, saya bisa memahami karena kejaksaan ini langsung menerima berkas tersebut bukan sebagai penyelidik ya. Karena penyelidikan itu dilakukan oleh Kortas Tipikor ya, sudah cukup lama. Saya tidak tahu kapan. Karena kalau kami yang melakukan Dumas itu adalah di bulan Juni 2025 ya. Bisa saja Kortas sudah melakukan sebelumnya atau setelah itu ya. Jadi kalau ditangani polisi sudah gampang sebetulnya. Tapi karena diserahkan kepada kejaksaan, mereka tiba-tiba mendapat satu gelondongan berkas perkara ya. Harus kemudian menyidik, ya mereka harus hati-hati. Pertanggungjawaban profesional mereka pada dirinya kan, tidak mau bulat-bulat menerima supaya mereka bisa bertanggung jawab. Tetapi sebetulnya mereka ketika memulai lagi pasti lama. Kalau polisi yang
ketika penetapan tersangka tanggal 4 Juli itu sudah jelas predikat crime-nya pasal 2 ya. Kerugian negara 5 triliun atas dugaan manipulasi kualitas batu bara yang dikirim kepada anak perusahaan PLN yaitu PLTU itu. Jadi sebetulnya sudah jelas ya. Kalau Mas Febri baru mendampingi, ya saya rasa kan baru berapa kali ya, baru pada hari penunjukan itu. Nanti akan terbuka pelan-pelan ya. Karena juga penyidik di kejaksaan baru dibentuk, mereka sedang membedah gelondongan berkas perkara yang dikirim gitu loh. Mas Febri, predikat kami crime-nya? tidak punya persoalan dengan misalnya buktinya banyak begitu ya. Mungkin saja banyak, mungkin juga tidak banyak. Kita nggak pernah tahu. Kalau buktinya banyak, maka pelajari dulu buktinya. Klarifikasi dulu bukti-bukti itu, baru tetapkan orang jadi tersangka. Jangan dibalik, tetapkan dulu tersangka, baru diklarifikasi bukti-buktinya. Hukum kan nggak berjalan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Sebabnya sebelumnya penyerahan kepada jelaskan Kejaksaan dulu. Agung ini Yang kita kedua, pertanyakan ya. Yang kedua, Gitu saya loh. fokus di Kejaksaan Agung nih. Yang kedua yang disampaikan Lola tadi. Betul ada pasal 69 Undang-Undang TPPU yang mengatur bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ingat, diksinya adalah dibuktikan. Artinya apa? Memang di perdebatan penyusunan Undang-Undang 8 2010 ini, kalau kita lihat risalah pembentukannya, maksudnya adalah nggak perlu terbukti dulu di pengadilan, baru kemudian TPPU-nya dijalankan. Tetapi ada ketentuan lebih lanjut, tetap harus ada penyidikan tindak pidana asal. Yang menjadi persoalan adalah belum ada tersangka untuk penyidikan tindak pidana asal, atau Pak FA belum dijadikan tersangka dalam tindak pidana asal, tiba-tiba menjadi tersangka di pencucian uang. Isu kami adalah di sini, bahwa nanti misalnya penyidik melakukan proses pemeriksaan, klarifikasi, dan lain-lain, ditemukan bukti yang kuat, Pak FA misalnya diduga sebagai pelaku, ditetapkan tersangka, tapi sudah dilakukan proses klarifikasi dan pengumpulan bukti yang cukup kuat, itu nggak ada isu. Pertanyaannya adalah, kenapa kalaupun benar ada bukti yang banyak, penetapan tersangkanya di depan, seolah-olah begitu ya. Penetapan tersangka dulu, baru cari bukti dulu. Praktek seperti ini, kalau ini benar terjadi, ini bisa terjadi pada siapa saja. Karena itulah hukum acara kita membatasi secara ketat. Konsep pembatasan di hukum acara dan di hukum material, prinsip legalitas itu perlindungan terhadap setiap orang sebenarnya. Bukan untuk orang-orang tertentu saja. Standing posisi saya lebih ke sana. Kita harus melihat sama dalam semua perlakuan. Bukan karena ada desakan publik yang luar biasa, misalnya tersangka dulu baru kemudian dibuktikan. Saya memahami kejaksaan mencoba berbuat benar, melakukan sesuai dengan hukum acara ketika membuka penyidikan umum dulu. Menurut saya itu benar. Secara fair saya katakan kejaksaan itu melakukan KUHAP dengan benar. Dia tidak terima mentah-mentah begitu. Yang jadi soal adalah setelah sprindik umum ini belum cukup klarifikasi dan pendalaman dilakukan, sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka. Terlepas nanti soal benar atau tidak di pengadilan, itu isu yang lain. Kenapa kami melihat ini sebagai sesuatu yang penting? Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia punya hak yang langsung melekat pada saat itu juga. Nah, itu yang tidak terpenuhi. Tugas saya sebagai advokat untuk bisa menyeimbangkan itu. Tidak bisa kemudian hanya satu pihak, negara yang punya power yang sangat luar biasa, kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan tersangka siapapun itu tidak kemudian diimbangi oleh fungsi advokat. Baik, kalaulah kebalik ini, disampaikan, dipersoalkan adalah di bagian kejagungnya, meski tadi Pak Sugeng mengatakan sudah jelas di kortasnya gitu. Jadi menurut Anda sendiri apa? Begitu, karena tadi Anda punya persepsi yang sangat berbeda dengan Mas Febriansyah. Nanti dijawab. Kami segera saudara tetap di Bola Liar. Ya, kalaulah tadi disampaikan di kota sudah jelas, tapi yang disoal itu adalah di Kejagung terkait dengan pidana asalnya.
Ya, sebetulnya yang pasal 69 itu memang jelas. Dia menyebutkan soal pembuktian. Jadi memang tidak perlu dibuktikan pidana asalnya. Tidak perlu. Permasalahannya memang dalam undang-undang itu dia tidak menyebutkan pembuktian itu dalam kerangka apa. Apakah dalam persidangan atau dia merujuk pada dua alat bukti yang cukup sebagaimana sudah ada dalam penyidikan. Itulah kenapa saya lanjutkan. Tadi itu kan adalah pintu masuk untuk penjelasan kedua saya. Itulah kenapa saya masih berpegang bahwa penanganan ini keliru kalau tetap dipegang oleh kejaksaan. Dan tadi poinnya Bang Rey saya mau highlight juga. Pasal 10 itu dalam Undang-Undang KPK itu juga tidak, dia kan bentuknya adalah ada juga bentuk ambil alih gitu. Tadi memang Pak Samad sampaikan ada koordinasi supervisi. Bentuk lainnya juga ada pengambil alihan gitu. Dan itu dimungkinkan. Kualifikasi situasinya juga ada diatur secara terbatas dalam Undang-Undang KPK. Jadi kan kita tidak sedang bicara soal personal. Tadi selalu disebut bahwa ini ada tim 9 gitu yang melakukan pemeriksaan terhadap FA yang sebelumnya adalah alumni KPK. Konon katanya semua integritasnya bisa dipegang. Oke lah, tapi secara institusional kembali lagi naif kalau kita asumsikan bahwa hanya karena ex-Jampitsus ini sudah mundur dari jabatannya, kemudian tidak ada relasi kuasa yang kemudian mempengaruhi bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dan proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Terlepas dari kemudian KPK bisa dipercaya atau tidak, ICW juga kalau soal itu termasuk salah satu kritikus keras KPK setelah Undang-Undang 19 2019 itu jadi kalau Pak Febri gitu. Jadi kalau Pak Febri merasa dia dikriminalisasi, menurut saya itu juga naif. Makanya buat saya penting untuk jaga integritas penanganan perkaranya. Pintu masuknya ada di mana? Ada di KPK. Undang-undangnya memungkinkan itu. Kenapa tidak dilakukan? Kalau tadi kita bicara soal ada kemungkinan kekuatan yang lebih besar gitu yang muncul akhirnya kan seperti itu, insinuasinya ke arah sana. Tadi juga Pak Samad sudah sampaikan, itulah letak pentingnya peran kepala negara, peran kepala pemerintahan. Buka itu semua gitu. Kan justru karena ini tidak muncul, kita tahu ada keruh di sana sini, ditambah lagi dengan ini semakin rumit kalau misalnya institusi yang menangani adalah institusi asal dari orang tersebut. Lola dulu deh. Kenapa kepolisian menyerahkan ini kepada kejaksaan bukan kepada KPK? Jangan tanya saya bukan penyidiknya. Poinnya adalah Bang Rey, sekarang kan kita secara faktual perkaranya sedang dipegang oleh kejaksaan. Betul. Nah poinnya, kenapa kemudian saya tegaskan perlu itu ada di KPK, terlepas dari KPK dia ikut dalam penyidikan di awal atau enggak, betul dia di awal ada di kepolisian. Tapi kan tadi kita juga sudah sepakat, nggak jelas ini apa dalam kondisi ketika dia ada di kejaksaan ini apa peristiwa antaranya karena polisi itu. Nah menyerahkan itulah kasus kenapa ini sebentar kepada Bang. kejaksaan. Jadi kalau misalnya itu pun sudah tidak jelas, ini kan sudah lagi-lagi secara faktual sekarang dia sudah ada di kejaksaan. Gitu. Tidak lagi kita bicara soal kepolisian. Kalau misalnya sekarang kasusnya kemudian dipegang oleh kejaksaan dan dia adalah tersangka ini adalah orang yang pernah punya kuasa sangat besar, posisi sangat tinggi di kejaksaan, lagi-lagi naif betul kalau kita biarkan kemudian kejaksaan melanjutkan penyidikan itu. Disitulah pertanyaan saya Lola, kenapa polisi menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan? Yang ditangani ini adalah orang kejaksaan. Kenapa dia kalau misalnya tidak sanggup, nggak berani, nggak apalah, nggak menyerahkan kasus ini kepada KPK ditindaklanjuti? Kenapa kira-kira Bang Samad? Anda punya pengalaman dulu ada masalah antara APH? Ya, jadi begini. Saya melihat begini, walaupun tadi Lola sempat menyinggung tentang pasal 10 tentang kewenangan ya. Pertama ada kewenangan supervisi. Ini yang sedang dilakukan KPK terhadap kasus Febri. Tapi juga ada kewenangan yang bisa men-take over, mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan beberapa catatan. Misalnya kasus itu dianggap syarat dengan konflik of interest. Itu juga salah satu. Kita bedah aja apakah kasus Febri yang ditangani oleh kejaksaan itu mengandung konflik of interest. Bisa nggak kita buktikan itu satu. Kemudian yang kedua misalnya kasus ini berjalan sangat lambat, itu juga salah satu indikator ya, berlarut-larut itu juga salah satu indikator untuk bisa di take over, diambil alih KPK. Namun yang saya lihat begini Mbak ya, bahwa saya agak khawatir sendiri
walaupun indikator tadi yang disampaikan Lola mungkin sudah terpenuhi, misalnya ada konflik of interest yang bisa mengambil alih, atau katakanlah kasus ini menjadi tidak benderang, tidak on the track, tapi buktinya sampai hari ini KPK tidak melakukan langkah-langkah untuk ke arah sana mengambil alih, atau paling tidak kalau dia nggak berani mengambil alih, dia melakukan supervisi secara jelas. Maksud saya begini, secara jelas, kalau misalnya yang dipersoalkan tadi masalah predikat crime, maka disitulah fungsi KPK untuk meluruskan jalannya proses penyidikan ini. Tapi saya melihat itu tidak dilakukan oleh KPK. Itu yang kedua. Dan yang ketiga menurut saya, pertanyaan yang berkembang dari kemarin sampai hari ini, dan mungkin juga salah satu yang tadi ditekankan bahwa benar nggak ini kriminalisasi. Kemudian Mbak Lola bilang naif, nggak mungkin. Febri menyatakan ini ada kriminalisasi, dan Febri mempersoalkan tentang status penahanan, status tersangka yang buru-buru dan lain-lain sebagainya. Menurut saya ini sangat mudah sebenarnya. Kalau Febri keberatan tentang proses penahanan, penetapan tersangka, ajukan saja pra peradilan supaya dibuktikan nanti di situ. Benar nggak penetapan tersangkanya ini menyalahi prosedur? Benar nggak status penahanannya ini menyalahi prosedur? Kalau benar itu bisa kita buktikan di pra peradilan. Ada contoh misalnya beberapa kasus-kasus yang juga dimenangkan di pra peradilan, walaupun mungkin kita bisa skeptis ya Bung Todung ya, atau mungkin juga kita sudah tidak punya trust terlalu besar terhadap terhadap proses peradilan, tapi kita harus memberikan harapan. Ya, kalau saya kan ingin menekankan ya, integritas penegakan hukum. Apakah itu penyidikan, penyelidikan, penuntutan, peradilan, itu harga mati yang nggak bisa ditawar oleh kita semua. Nah kalau kita bicara mengenai mantan Jampitsus, diperiksa oleh instansi kejaksaan. Tadi Lola bicara mengenai, naif dong kalau kita tidak ngomong soal relasi kuasa di sini. Ya memang naif karena kita tahu mengenai konflik of interest, benturan kepentingan. Akal sehat kita akan mengatakan pasti ada benturan kepentingan di situ. Pasti ada. Nah kita ini nggak lengkap hukum kita. Kalau di negara lain, Bung Samad, itu ada yang disebut special prosecutors. Jadi bukan jaksa yang ada di Kejaksaan Agung, diangkat pihak luar, pihak ketiga, jadi jaksa khusus yang menginvestigasi ini, menyidik ini. Nah tadi ada yang keberatan soal KPK, ya. Kenapa di polisi? Ya boleh aja kalau ada keberatan seperti itu. Tapi ada institusi yang tidak lengkap. Dalam kasus semacam ini seharusnya ada special prosecutors yang diangkat untuk menginvestigasi kasus itu untuk lepas dari benturan kepentingan itu. Nah ini yang kita tidak punya. Jadi teka-teki ini tetap tidak terjawab. Ya ini teka-teki kan misterius, puzzle. Puzzle-nya tetap akan di situ. Nah, apakah ini akan cacat atau tidak hasilnya? Baik. Soal teka-teki di tengah penanganan kasus ini, Pak Sugeng, kita ketahui masyarakat tengah memerhatikan Sutrimo yang kemarin tewas, yang jadi pusat perhatian oleh publik, dan polisi membuka kemungkinan ekshumasi. Jadi menurut Anda ini hanya spekulasi atau sebenarnya memang harus disidik? Nanti dijawab kami saudara, tetap di Bola Liar. Ya, Pak Sugeng, seperti pertanyaan saya tadi, di tengah penanganan kasus ini orang tengah melihat bagaimana tewasnya Sutrimo, lalu kemudian pihak kepolisian membuka kemungkinan ekshumasi. Menurut Anda itu perlu diselidiki atau tidak? Saya mau bicara dua aspek ya. Sutrimo itu dalam kualifikasi mati tidak wajar, ya. Mati yang wajar kan adalah misalnya dia tua, sakit, ya. Sutrimo ditemukan dengan kondisi dari mulut berbusa, ya. Kita memang belum dilakukan, kita belum tahu, belum dilakukan satu bedah mayat, tapi itu adalah kematian yang tidak wajar. Kematian yang tidak wajar, baik bunuh diri sendiri atau ada intervensi pihak lain, membutuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ekshumasi adalah salah satu jalan untuk memastikan bahwa apa sebab kematian Sutrimo, ya? Apa sebab kematian Sutrimo? Ini penting karena kami punya informasi ketika penggeledahan di The Clan, ya, Sutrimo itu ada di sana, ya. Nah,
pada saat penggeledahan di The Klan, kemudian penyidik Polri menggeledah di mana? Di Sentul. Sutrimo ada menghubungi seseorang bernama Tatang. Ya, siapa Tatang ini? Tatang ini adalah penjaga rumah di Sentul. Tentu mengingatkan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi Sutrimo adalah seseorang yang memang memiliki informasi keterangan untuk bisa dimintai sebagai saksi terkait komunikasi, terkait keberadaannya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Jadi apakah menurut Anda memang ini ada indikasi obstruction of justice kalau menurut Anda ini tidak wajar kematian Sutrimo? Diekshumasi dulu, ya. Kita pakai pengandaian. Kalau hasil ekshumasi kematian Sutrimo adalah intervensi pihak ketiga, ya, maka ini ada pasal terkait dengan pengungkapan kasus ini. Kalau dia mati karena intervensi pihak ketiga. Karena seperti yang beredar juga, ya, beredar informasi ada seorang ajudan saudara FA ini yang sekarang dikatakan mati segala macam, yang pasti dia menghilang. Ya, menghilang, tidak mati, kita tidak diketahui di mana, tapi dia menghilang. Baik, ya? Bang Samad, jadi menurut Anda apakah ada indikasi obstruction of justice di balik kematian Sutrimo? Spekulasi macam-macam soalnya. Mungkin ada kemungkinan ada indikator-indikator ke sana mungkin, tapi kita harus melakukan pengusutan lebih jauh. Tapi terlepas daripada itu, saya ingin menggarisbawahi lagi tadi apa yang disampaikan Lola. Ini kan kita lihat sudah berdasarkan pasal 10 ya, kita udah lihat nih, dan bahkan kita sepakat semua mungkin seluruh rakyat Indonesia bahwa kasus ini syarat dengan konflik of interest. Itu mungkin yang nggak bisa dipungkiri. Oleh karena dia syarat dengan konflik of interest, kenapa KPK-nya nggak mengambil alih? Kan itu pertanyaan. Padahal itu sudah jelas-jelas salah satu ini. Tapi toh sampai hari ini KPK masih mbalelo, nggak berani ngambil alih. Nggak berani ngambil apa tunggu arahan? Kalau saya melihat secara psikologis ya, mungkin ya, dengan beberapa indikator ya untuk memberikan penilaian, kan kita harus punya indikator untuk memberikan penilaian. Saya lihat KPK-nya agak penakut kali ini. Agak penakut? Iya. Oke. Gak ada nyali dia. Gak ada nyali. Saya lihat pada saat waktu jumpa pers awal ya, itu dia agak ngacir, menghilang tiba-tiba. Jadi saya lihat memang dia apa itu? Dia agak menghindari kasus ini. Apalagi kalau ini saya kaitkan dengan pernyataan Bang Sugeng bahwa sejak dari awal sebenarnya kasusnya sudah pernah dilaporkan kepada KPK. Tapi kok KPK tidak pernah merespon secara positif. Padahal ketika ada yang disebut grand corruption, itu menjadi tupoksi KPK. Ini kan grand corruption semua nih. Krakatau Steel, batu bara, Asabri, ini grand corruption. Ini wilayahnya KPK. Kok sekarang KPK bukan menangani grand corruption? Sekarang yang dia tangani, tangkap itu bupati-bupati. Dulu waktu zaman saya, kalau kita nangani bupati, itu anak-anak di KPK, penyidik, Pak, ngapain tanganin yang begini? Ini bisa polsek juga tangani, gitu loh. Ini kok sekarang levelnya diturunkan. Oke, baik. Pak Todong, KPK turun level. Seolah-olah turun level sih, Pak Samad. Ya salahnya KPK sendiri dia mau turun level. Memang ada undang-undang yang sudah direvisi, undang-undang KPK, membuat posisinya tidak sekuat dulu. Tapi sejelek-jeleknya undang-undang, kalau penegak hukumnya itu punya keberanian, punya integritas, dan punya inisiatif, dia bisa membuat KPK itu tidak kalah lebih baik dari KPK di zamannya Abraham Samad. Jadi saya menyalahkan KPK karena dia tidak punya keberanian, tidak punya nyali untuk itu, dikatakan oleh Abraham Samad tadi. Ini kesempatan emas buat dia untuk memulihkan sebetulnya reputasi dan harga diri KPK yang di mata publik sudah semakin berosot. Oke, baik. Bu Rita, semua masyarakat tertuju kepada Kejaksaan Agung, terutama para narasumber di sini juga demikian. Jadi, bagaimana Kejagung harus menjawab keraguan itu? Dan tentu saja yang sekarang tersangka adalah orang besar dan orang terdekat Pak Febri. Harusnya ini bisa kemana? Ya. Cukup di Pak Febri? Saya kira bisa jalan terus ya. Jalan terus sampai mana, Bu? Sampai ke atas. Ya, semua yang terkait ya. Soalnya gini, salah satu cara untuk menangani
penyidikan ini memang tim khusus yang disebut oleh Bang Mulya tadi ya, ya sesuai dengan kewenangannya Jaksa Agung membuat tim 9. Itu tim khusus yang dibuat ya. Tim 9 yang diragukan juga, Bu. Yang ya tim 9 ini yang diragukan. Tapi saya kira mungkin kalau kita bicara tentang potensi konflik of interest ya, itu juga harus dibuktikan. Yang mana yang fakta yang kemudian menjadi konflik of interest karena ini akan berjalan. Tapi konsepnya beda itu. Oke. Baik, coba saya ke Bang Rey. Bagaimana Kejagung harus menjawab teka-teki banyaknya masalah di kasus Febri? Ganti dulu Jaksa Agung. Saya kasih 3 lah. Pertama begini, kenapa KPK nggak ambil alih? Lah ini KPK Mulyono, susah berharap. Yang besar-besar ditangani oleh KPK Mulyono ini gitu ya. Udah didesain dari dulu itu kayaknya ya KPK begini nih kerjanya cuman nanganin yang kecil-kecil, jangan yang besar-besar. Oleh karena itulah kemudian kita lihat kejaksaan yang all out untuk menangani kasus-kasus yang besar sampai kemudian muncul kasus FA ini kan. Justru pertanyaannya setelah FA ditersangkakan, apakah kejaksaan akan seperti sebelumnya di mana mereka menangani kasus-kasus yang cukup besar gitu ya. Itu yang pertama. Meskipun sudah ada tim 9, Bang. Hah? Bukan soal tim 9-nya. Apakah setelah kasus ini terjadi, apakah kita masih melihat kejaksaan akan menangani kasus-kasus besar seperti Asabri, Krakatau Steel, ya, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua adalah pertanyaan saya itu dari awal, kenapa polisi menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan? Kan udah jelas-jelas. Kalau polisi menyerahkan ini kepada kejaksaan, semua orang membuat menjadi pertanyaan. Kita itu memang pertanyaan akan kita bahas lagi. Tapi saya ke Mas Febri dulu. Mas Febri, di sini narasumbernya mempertanyakan Kejagung. Tapi Anda sendiri merasa klien Anda dikriminalisasi. Anda masih di kesimpulan itu? Iya. Begini, ini mundur lagi kita diskusi di segmen awal. Kami menghormati penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Secara realita, secara existing, itulah proses yang sedang berjalan. Nah, jadi maunya gimana, Mas? Sebagai bentuk penghormatan itu, maka kami menjalankan tugas secara seimbang sebagai advokat. Dalam beberapa hari ini kami mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam penegakan hukum ini. Boleh dong advokat melakukan tugas itu, dan kami menemukan semakin banyak persoalan. Tadi saya sudah jelaskan soal persoalan di penahanan, predicate crime, soal penahanan. Ketika kami cek lagi, ada juga sejumlah prinsip kehati-hatian yang tidak dilaksanakan. Contoh paling sederhana, sprindik umum yang saya sebutkan tadi. Sprindik umum yang saya sampaikan tadi, misalnya di bagian menimbang sprindiknya itu adalah penyidikan terkait dengan batu bara. Di bagian menimbangnya, kemudian dilakukan penyidikan. Tapi di bagian pokoknya penyidikan yang dilakukan adalah terkait dengan Krakatau Steel. Ini nggak mungkin, nggak sinkron antara di satu surat perintah penyidikan, bagian menimbangnya penyidikan lain, bagian perintahnya adalah penyidikan yang lain lagi. Jadi simpulannya singkatnya maunya apa? Poin utamanya adalah kita betul-betul harus memastikan proses ini berjalan secara benar. Kalau prosesnya berjalan secara benar, maka jalan penegakan hukum ini bisa jadi terang dan publik bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi di sini agar teka-tekinya bisa terjawab. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah di studio. Dengan demikian saya masih Tulargan pamit. Sampai jumpa minggu depan di Bola Liar. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bola Liar. Didukung oleh